Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ini kan serangan baru sesama calon-calon presiden. Bagaimana serangan negara lain atau presiden lain? Awal ketika Anies mengajukan pertahanan, seolah-olah kelabakan, kayak sempoyongan menjawab. Jadi saya kaget, kok apa Prabowo ini tidak menguasai bidangnya atau apa sebenarnya yang terjadi? Dalam debat itu yang rakyat seperti saya inginkan adalah melihat apakah pemimpin yang akan kita miliki suatu hari nanti di panggung internasional dan kawasan. Karena kan dunia ini nggak aman-aman saja ya. Dia mampu berdiri dan bisa ngomong begini, tak gitu. Tapi nggak bisa ngomong misalnya ke siapa gitu ya, ke lawan musuh. Sebentar ya, tunggu ya, nanti kamu main lagi ke Jakarta, saya punya data. Nggak bisa ngomong begitu. Nah, Prabowo begitu. Karena di pentas internasional kan nggak bisa, saya pernah ngalamin bicara di forum-forum internasional itu kan kadang-kadang cuma 5 menit bicara. Then you have to deliver your point itu apa, gitu kan. Nah, itulah kenapa saya seribu kali sesalkan. Beliau itu dari mulai masuk tapi sebenarnya sudah kelihatannya agak tidak siap. Tegang, tidak sehat atau apa saya nggak tahu, tapi mukanya tuh beda ya. Nah, sudah sih mungkin ada beberapa kejutan. Pertama Pak Ganjar datang udah kayak Top Gun, Top Ganjar ya. Percaya dirinya tinggi. Ya gimana nggak percaya diri pakai baju Top Gun, ya kan? Terus dan ada Ibu Koni di belakangnya. Enggak Pak, sebenarnya kan di sana juga itu apa? Pas mungkin dengan postur beliau gitu, udah apalagi pakai kacamata. Kayaknya panggung terus dalam sekejap sudah dipegang dulu nih. Yang saya nggak sangka itu tiba-tiba apa seorang kawan kita itu calon presiden itu kok tiba-tiba di babak pertama udah menghantam dengan serangan darat yang masif ya. Saya rasa Pak Prabowo itu hilang semua memorinya atau pemahamannya ketika emosinya melonjak. Ketika Anies langsung menyerang duluan ya? Iya, kelihatan sekali soalnya. Kok tidak ada nyangkut satupun ya? Maksudnya gitu loh, kan udah jelas di briefingnya poros maritim, ya kan, ancaman resiko, lalu harus perkuat alutsista, makanya akan hutang. Kan ada urutan dari kekuatan saya adalah mendapatkan pinjaman luar negeri yang masif. Itu kan kekuatan Pak sebenarnya. Betul nggak? Betul. Nah, itu hilang semua. Saya juga sampai kaget sebenarnya. Dan kayak sempoyongan menjawabnya. Kayak kehilangan. To be honest ya, ada satu titik di mana saya mau nangis lihatnya. Kasihan. Saya cuma takut beliau jatuh. Karena dari muka itu getir ya, antara mau marah, menahan diri, antara sedih mungkin, antara beban kalau beliau tidak kuat, banyak orang berharap kepada beliau. Saya nggak tahu apa itu kan rombongan besar ya di sisi sebelah sana itu ada banyak partai, banyak orang, banyak elit, banyak apa. Nggak tahu ya. Saya rasa tadinya saya aja yang merasakan. Ternyata enggak loh. Saya besoknya kan kemarin itu saya baru ini loh. Saya boleh nggak spill sedikit? Iya, silakan. Saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Rusia, dari Kementerian Luar Negeri Rusia, dari Pak Sergei Lavrov, medali penghargaan untuk apa ya? Untuk persahabatan, untuk mewujudkan dunia yang damai dan lain-lain dan sebagainya. Jadi saya tuh tiba-tiba membayangkan ya, aduh, kenapa ya? Maksudnya kalau kita sampai mengalami apa yang dialami Rusia, bahwa the Quad, AUKUS, Five Power Defense Arrangement versus China meledak di kawasan di tahun 2035. Ini laporan Lemhanas loh, bukan kita jadi ahli nujum. Bayangkan apa yang terjadi kalau di tengah ketegangan seperti itu kita punya presiden yang gagap menghadapi apa ya, menghadapi kondisi ketegangan darurat, ya. Itu kan ya atau kondisi darurat gitu. Karena besoknya saya lihat beliau ketika ngomong di partainya dalam internal, wah berapi-api gitu kan loh. Kok beda banget ya waktu malam sebelumnya itu gitu. Apa beliau demam panggung ya? Masa Pak Prabowo demam panggung? Enggak lah. Kalau saya bilang tadi kayak ada beban banyak jadinya. Atau apa karena dia di awal pertama langsung mendapatkan serangan? Mungkin itu yang dibuat oleh Pak Anies ya. Karena saya bisa melihat ketika dia menyatakan kata pamungkasnya, mulut apa ya, ekspresinya itu kayak puas banget. Dan memang akhirnya Pak Prabowo ya sayang sekali ya. Kenapa saya sayangkan? Tadi saya bilang debat itu harusnya kesempatan rakyat itu melihat tadi kekuatan visi, kekuatan pikiran, ketenangan, ya kan? Dan emosi. Kedewasaan ya, dan yang pasti pengendalian emosi.